Perkenalkan, nama saya Inyoman Astano, SHSPD. Saya seorang advokat berdomisili di Ubud. Dalam hal ini, urun menyikapi pro kontra mengenai rancangan KUHP. Sebagai praktisi dan secara pribadi, saya dalam posisi kontra. Karena intinya dalam rancangan ini dominasi kepemilikan perkara pidana nantinya akan ada di kejaksaan. Dan ini tentunya akan mengusik transparansi hukum dan kepastian hukum tentunya. Kita mulai dari arti kata asas dominus litis ini, yakni kepemilikan perkara. Tentunya dalam rancangan KUHP akan dinominasi oleh kejaksaan dan dampaknya akan menjadi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Padahal dalam prakteknya, dalam pelayanan hukum ini membutuhkan sebuah keseimbangan kewenangan. Itu yang idealnya. Sebagai Undang-Undang Kepolisian, tentang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 2002. Di sini fungsi polisi itu sudah jelas. Dia memiliki dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Karena itu pula posisi Polri lebih dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan tentunya kami sebagai praktisi juga merasakan dalam penerapan hukumnya seperti restorasi justice misalnya, yang telah dilaksanakan dengan baik oleh kepolisian. Tentunya di kejaksaan juga sudah dilaksanakan dengan baik. Fungsi jaksa bagi kami sudah cukup dalam KUHP yang diatur dalam pasal 1 butir ke-7 dan pasal 14 137, yaitu melakukan kewenangan penuntutan. Sejatinya sudah dengan kewenangan ini sejatinya sudah memonopoli perkara secara mutlak, dan boleh dikatakan juga sebagai berasaskan dominasi justice ini. Dan untuk selama ini kerap terjadi, memang kita harus akui selama ini kerap terjadi proses perkara pidana di mana berkasnya bolak-balik antara penyidik dan jaksa. Mungkin ini karena ada perbedaan pandangan terkait kelengkapan alat bukti. Namun solusinya sejatinya bukan asas ini, karena asas ini memang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses hukum, tapi sejatinya solusinya bukan dominus litis, tapi pola kerjasama antar polisi dan jaksa ditingkatkan. Ya, upayanya mungkin salah satunya dengan harmonisasi regulasi mengenai hubungan kerjasama ini, dan bukannya pengalihan dominasi kepemilikan perkara pidana. Endingnya, kami sebagai praktisi hukum dan tentunya masyarakat secara umum, tentunya sebuah proses hukum diharapkan tetap bijak dan berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan berkepastian hukum. Demikian, terima kasih.